Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang rekonsiliasi fiskal badan. Next. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Apriani Vivin Bogon. Yang kedua ada Mutiara Nur Hidianing Tias. Yang ketiga ada Christian Dira Elista. Yang keempat ada Zauza Azara Oxidea. Rekonsiliasi fiskal di mana adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan atau PPh. Bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukaan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Next. Perbedaan koreksi positif dan negatif, di mana koreksi positif contohnya beban atau pengeluaran yang secara akuntansi dicatat ternyata tidak boleh secara perpajakan, maka itu harus dikoreksi. Yang kedua, secara koreksi negatif, di mana penghasilan tidak dilakukan menurut fiskal atau bukan objek pajak, tetapi diakui menurut akuntansi. Next. Baik, untuk kasusnya di mana pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak badan dan koreksi fiskal, di mana PT Perdana didirikan pada tahun 1999 merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha dagang, di mana datanya terdiri dari nama itu PT Perdana, ada NWP, domisili, jenis usaha, nama pemimpin, alamat rumah, serta klasifikasi badan. Next. Baik, untuk yang kedua itu kegiatan usaha, di mana pada tahun 2016 PT Perdana memperoleh penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri, di mana laporan laba rugi atau komensia pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba ruginya di mana penghasilan dari usaha dalam negeri yaitu penjualan 20.654.000, retur penjualan 954.852, pemotongan penjualan 545.987. Untuk penjualan netonya 18.504.815.000, harga pokok penjualan 14.654.879, untuk laba netonya 3.849.936. Biaya usaha yang pertama terdapat gaji, upah, THR, tunjangan lain itu sebesar 1.551.900, ATK dan biaya kantor 23.958, biaya perjalanan dinas 53.465, biaya listrik dan telepon 16.825.000, biaya makan karyawan 36.783, biaya promosi 29.728.285, PPB dan materi 53.726, pajak 60 juta, biaya representasi 65.798, biaya royalitas 237.465, biaya komisi atau perjamuan 12.132, biaya sewa 197.985, biaya kerugian atau piutang 105.654.500. Next. Biaya penyusutan 169.000, biaya lainnya 293.873. Total biaya usaha 3.175.822.522. Laba usahanya 674.114. Penghasilan di luar usaha di mana dividennya
40.000, biaya sewa 25.000. Total penghasilan luar usaha 65.000, laba neto atau penghasilan neto dalam negeri 739.114, penghasilan dari luar negeri di mana bunga obligasi dari Singapura 50.000. Total penghasilan dari luar negeri 250.000. Laba atau penghasilan neto 989.114. Rincian harga pokok penjualan. Yang pertama, persediaan barang dagang Januari 2016 5 juta, pembelian neto tahun 2016 13 juta, persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2016 jadi untuk harga pokok penjualan 14.654.879. Next. Baik, saya akan melanjutkan. Dasar penyesuaian penghitungan laba rugi fiskal yang pertama dalam penjualan tidak memasukkan penjualan kepada karyawan sebesar 20 juta yang penagihannya melalui pemotongan gaji setiap bulan. Yang kedua, dalam gaji, upah, tunjangan hari raya, dan tunjangan lain terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan senilai Rp20.365.000 dan biaya pengobatan karyawan senilai Rp5.100.000. Yang ketiga, dalam biaya perjalanan dinas itu terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham sebesar Rp596.000. Kemudian dalam biaya promosi terdapat sumbangan sebesar Rp12.754.000. Kemudian pajaknya sebesar 60 juta yang merupakan angsuran PPh bulan 2016. Kemudian pengeluaran berupa biaya representasi tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari pihak eksternal. Kemudian biaya royalti sebesar Rp230.465.000 yang ada bukti pendukungnya. Dari pihak eksternal sebesar Rp225.353.000. Kemudian piutang yang benar-benar tidak tertagih dan telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tidak tertagih menurut pajak tahun 2016 sebesar Rp60.500.000. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perusahaan mempunyai aset tetap sebagai berikut. Ini untuk menjawab soal di slide berikutnya. Kita lihat dulu soalnya. Tabel penyusutan aset atau harga berwujud dan penghitungan nilai residu tahun 2016. Nah, ini itu untuk menghitung depresiasinya. Yang pertama yaitu jenis aset, mesin produksi 500 juta yang ada di harga perolehan. Kemudian kendaraan 400 juta, kemudian komputer 300 juta, kemudian inventaris 200 juta, kemudian bangunan 600 juta. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai residu. Nilai residu ini penghitungannya itu sesuai yang di soal. Nah, berdasarkan kebijakan manajemen, mesin produksi mempunyai nilai residu 10%. Nah, sedangkan aset tetap yang lain ditaksir mempunyai nilai residu 20%. Jadi, mesin produksi itu 10%. Dengan cara menghitungnya 10% dikali 500 juta. Nah, selain mesin produksi itu penghitungannya 20%. Berarti 400 juta dikali 20% sama dengan 80 juta. Komputer 300 juta dikali 20% sama dengan 60 juta. Inventaris 200 juta dikali 20% sama dengan 40 juta. Kemudian bangunan 600 juta dikali 20% sama dengan 120 juta. Kemudian kita menghitung umur ekonomis yang sesuai dengan akuntansi di komersial. Sesuai contohnya di soal,
Umur ekonomis mesin produksi sebesar 10 tahun, kendaraan 10 tahun, kemudian membeli lagi 5 tahun, dan inventaris lainnya 8 tahun. Kemudian bangunan permanennya itu 20 tahun. Kita masukkan saja di umur komersialnya, mesin produksi 10, kendaraan 10, komputer 5, inventaris 8, dan bangunan 20. Kemudian kita beranjak ke fiskal. Umur ekonomis fiskal itu menurut soal, menurut fiskal, mesinnya itu produksi, kendaraan, komputer, dan inventaris itu merupakan aset berwujud kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu termasuk dalam 8. Mesin produksi 8, kendaraan 8, komputer 8, inventaris 8, kecuali bangunan itu 20 karena dia permanen. Kemudian kita menuju ke penyusutan setahun. Pada komersial, penyusutan setahun itu dihitung dari harga perolehan. Misalnya mesin produksi 500 juta, kemudian dikurangi dengan 50 juta. Dibagi dengan umur ekonomis komersial 10. Maka didapatkan 45 juta rupiah. Nah, semua ini penghitungannya sama sampai dengan bangunan. Kemudian penyusutan setahun fiskal. Penyusutan setahun fiskal itu penghitungannya dari nilai residu 50 juta dibagi dengan umur fiskal 8. Jadinya 50 juta dibagi 8 sama dengan 62.500.000. Penghitungannya sama, urut, dan penghitungannya itu sampai dengan bangunan. Kemudian kita menghitung selisih penyusutan. Selisih penyusutan ini kita menghitungnya dari penyusutan setahun komersial 45 juta dikurangi dengan penyusutan setahun fiskal 62.500.000 rupiah. Maka didapatkan 17.500.000 rupiah. Penghitungannya sama sampai dengan bangunan. Kemudian kita menghitung akumulasi penyusutan sampai dengan awal 2016. Nah, penghitungannya ini kita akumulasikan dalam 6 tahun, kemudian dikali dengan 62.500.000. Jadinya 6 tahun akumulasi mesin produksi dikali 62.500.000 sama dengan 375 juta ribu rupiah. Nah, kemudian sama seperti bawah-bawahnya, penghitungannya sama. Kemudian kita menghitung nilai buku sampai dengan awal 2016. Penghitungannya itu 500 juta dikurangi 375.000 rupiah sama dengan 125 juta ribu rupiah. Penghitungannya sama dari mesin produksi sampai dengan bangunan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk rekonsiliasi fiskal perhitungan laba rugi tahun pajak 2016 dalam ribuan rupiah. Di sini terdapat penghasilan dari usaha dalam negeri, dan untuk penjualan itu sejumlah 20.005.654, dan untuk rekonsiliasi fiskalnya itu terdapat koreksi positif sebesar 20 juta. Dan untuk menurut fiskal itu jumlahnya itu sebesar 20.025.654. Penjualan itu terdiri dari retur penjualan dan potongan penjualan. Untuk retur penjualan itu sebesar 954.852.000, dan untuk menurut fiskalnya itu sebesar 954.852. Dan untuk potongan penjualan sebesar 545.987. Jika menurut tidak terdapat koreksi fiskal dan tidak terdapat koreksi rekonsiliasi fiskal, dan untuk menurut fiskal itu sejumlah 545.987. Dan untuk penjualan neto menurut akuntansi itu sebesar 18.504.815. Dan untuk menurut fiskal sejumlah 18.504.815.
4.815. Dan untuk harga pokok penjualan menurut akuntansi itu sebesar Rp14.654.879. Dan untuk menurut fiskalnya itu sejumlah Rp14.654.879. Dan jika ditotalkan untuk menurut akuntansi sejumlah untuk laba brutonya itu sejumlah Rp3.849.936. Dan menurut fiskal jika dijumlahkan laba brutonya sebesar Rp3.849.936. Kemudian kita akan membahas tentang biaya usaha. Biaya usaha terdiri dari gaji, upah THR, tunjangan lain. Menurut akuntansi jumlahnya sebesar Rp1.551.900. Terdapat koreksi rekonsiliasi fiskal pada koreksi positif sebesar Rp25.465.000. Koreksinya negatif, dan untuk menurut fiskal jumlahnya sebesar Rp1.526.435. Untuk alat tulis dan biaya kantor, menurut akuntansi sebesar Rp23.958. Dan untuk menurut fiskal sebesar Rp23.958. Kemudian untuk biaya perjalanan dinas, menurut akuntansi sebesar Rp53.465. Terjadi rekonsiliasi fiskal koreksi positif sebesar 596, koreksinya negatif, dan untuk menurut fiskal itu jumlahnya sebesar 52.869. Dan untuk biaya listrik dan telepon itu sebesar Rp16.852.000 menurut akuntansi, dan untuk menurut fiskal sebesar Rp16.852. Kemudian biaya makan karyawan. Menurut akuntansi jumlahnya sebesar Rp36.783, dan untuk menurut fiskal sebesar Rp36.783. Kemudian untuk biaya promosi, menurut akuntansi sebesar Rp297.285, dan terjadi koreksi positif yaitu sebesar Rp12.754, koreksinya negatif, dan untuk menurut fiskal sebesar Rp284.531. Dan untuk PBB dan bea materai itu sebesar Rp53.726 menurut akuntansi, dan menurut fiskal sebesar Rp53.726. Kemudian untuk pajak. Pajak di sini menurut akuntansi sebesar Rp60.000, terjadi koreksi positif sebesar Rp60.000, dan koreksinya itu negatif. Menurut fiskal itu 0 atau nihil. Untuk biaya presentasi itu sebesar Rp65.798 menurut akuntansi. Terjadi rekonsiliasi fiskal positif sebesar Rp65.798. 60.000, koreksinya negatif. Pada rekonsiliasi fiskal itu terjadi koreksi positif sebesar Rp65.798, untuk koreksinya negatif. Dan untuk menurut fiskal itu hasilnya 0 atau nihil. Kemudian untuk biaya royalti. Pada menurut akuntansi sebesar Rp237.465, terjadi rekonsiliasi fiskal koreksi positif sebesar Rp12.112, dan untuk menurut fiskalnya itu sebesar Rp225.353. Kemudian untuk biaya konsumsi atau perjamuan itu menurut akuntansi sebesar Rp12.132, dan menurut fiskal sebesar Rp12.132. Biaya sewa menurut akuntansi sebesar Rp197.958, dan menurut fiskal sebesar Rp197.958.
Untuk biaya kerugian piutang menurut akuntansi itu sebesar 105.654, terjadi rekonsiliasi fiskal koreksi positif sebesar 45.154, dan untuk menurut fiskalnya itu sebesar 60.500. Kemudian untuk biaya penyusutan menurut akuntansi sebesar 165.000, dan terjadi rekonsiliasi fiskal koreksi negatif sebesar 36.000, dan menurut fiskal sebesar 205.000. Kemudian untuk biaya lain-lain, menurut akuntansi biaya lain berjumlah 293.873. Terjadi rekonsiliasi fiskal koreksi positif sebesar 2.652, dan untuk menurut fiskal totalnya sebesar 291.221. Kemudian untuk total biaya usaha jika dijumlahkan, totalnya sebesar Rp3.175.822. Itu menurut akuntansi. Dan untuk menurut fiskal, jumlahnya sebesar Rp2.987.291. Kemudian kita ke laba usaha. Laba usaha sebesar Rp674.114. Itu menurut akuntansi. Dan kemudian untuk menurut fiskal itu sebesar Rp882.645. Kemudian kita menghitung untuk penghasilan di luar usaha. Yang pertama, dividen. Dividen menurut akuntansi sebesar 40.000, dan terjadi rekonsiliasi fiskal koreksi negatif sebesar 25.000, dan jumlah untuk menurut fiskal sebesar 15.000. Kemudian ada sewa. Sewa menurut akuntansi itu sebesar 25.000, dan terjadi rekonsiliasi fiskal koreksi negatif sebesar 5.000, dan untuk menurut jumlah fiskalnya itu sebesar 20.000. Kemudian untuk total penghasilan di luar usaha, 65.000 pada menurut akuntansi, dan untuk menurut fiskal sebesar 35.000. Total bersih dalam negeri jika dijumlahkan menurut akuntansi sebesar 739.114. Dan untuk menurut fiskal, jika ditotalkan jumlahnya 917.645. Kemudian untuk penghasilan dari luar negeri. Yang pertama ada laba usaha di Kanada. Menurut akuntansi jumlahnya sebesar 200.000. Dan untuk menurut fiskal sebesar 200.000 juga. Dan untuk bunga obligasi di Singapura. Menurut akuntansi jumlahnya sebesar 50.000. Dan menurut fiskal berjumlah 50.000. Kemudian total penghasilan dari luar negeri juga totalkan jumlahnya 250.000 menurut akuntansi dan 250.000 menurut fiskal. Untuk laba atau penghasilan neto menurut akuntansi itu sebesar Rp989.114, dan untuk menurut fiskal sebesar Rp1.167.645. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menghitung PPh yang terutang tahun pajak 2016. Penghasilan neto fiskal sebesar Rp1.167.645. Kompetensi rugi tahunannya Rp1 juta. Jadi penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompetensi rugi tahunan. Hasilnya penghasilan kena pajak yaitu Rp1.157.645.000. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas Rp4.800.000 ditambah Rp18.815.000 dikali dengan Rp1.157.645 dan jumlahnya yaitu Rp200.099.959. Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas yaitu
1.157.645 dikurang dengan 2.299.959 sama dengan 857.686 rupiah. PPh terutang 50% dikali 25% dikali 299.959 yaitu 37.494.875. 25% dikali 850.686 yaitu 214.421.500. 37.494.875 ditambah dengan 214.421.500 hasilnya 251.916.375. Menghitung PPh kurang atau lebih dibayar tahun pajak 2016. Total PPh terutang sebesar 251.916.375 rupiah. PPh pasal 22 sebesar 135.625.000 rupiah. PPh pasal 23 sebesar 2.650.000, PPh pasal 24 sebesar 53.522.215 rupiah. PPh pasal 25 info kasus B5 sebesar 60 juta rupiah. Total kredit pajak 2016 251.797.215. PPh kurang bayar tahun 2016 yaitu 119.160. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.